Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah iman percaya kami. Saat kami datang kepadamu, sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik, dan Engkau tetap baik dan selama-lamanya baik untuk kami. Sehingga Engkau selalu ingatkan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengar firman-Mu, dan kami sambut hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, shalom, silakan duduk. Ya, puji Tuhan ya. Kalau nggak salah saya terakhir bawa firman Tuhan di sini tahun 2020 bulan Februari. Ya, dan saya nggak lupa firman yang saya sampaikan waktu itu. Ya, bagaimana kita harus mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan waktu penjabaran itu juga ada firman Tuhan juga yang saya sampaikan, bahwa kita harus ya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan tidak pernah terprediksi tahun 2020 bulan Maret ada terjadi satu musibah untuk seluruh dunia, sehingga tahun 2020 hampir tidak ada ibadah tatap muka. Ya, dan sangat luar biasa waktu itu. Orang percaya sangat tergoncang. Dan kalau kita belum pernah belajar untuk beribadah kepada Tuhan secara pribadi, sangat-sangat berat melewati hari-hari yang gelap itu, saudara. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, saya membawa firman Tuhan di Philadelphia bulan Februari. Itu sebenarnya sudah ada pesan Tuhan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi sekalipun kita tidak mengerti. Dan kenyataannya itu terjadi, saudara. Dan saya rupanya 3 tahun saya baru Januari bawa firman Tuhan kembali di sini. Jadi cukup lama ya. Dan hal-hal yang kita sudah lewati, benar-benar kita menikmati, memang hanya Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak ada yang bisa kita harapkan. Jadi Tuhan memberikan kita pelajaran selama wabah itu melanda seluruh dunia. Tuhan mengajar kita untuk benar-benar mencari Dia. Ya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya hanya ingin melanjutkan supaya iman kita terus berlanjut. Kita nggak tahu sampai kapan iman kita berlanjut di bumi ini. Karena satu kali kelak iman itu selesai dan kita sampai seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tinggal bersama-sama dengan Dia. Kalau saya banyak waktu 3 tahun itu banyak banget rahasia firman yang saya sudah baca, mungkin saya sudah khotbahkan, tetapi Tuhan mengajar lebih lagi yang belum pernah saya mengerti, sekalipun itu firman yang sama. Dan satu hal yang luar biasa yang ingin saya bagikan di sini dari Wahyu 3 ayat yang ke-20. Nanti kita akan baca bersama-sama. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama Wahyu 3 ayat yang ke-20. Ya, sudah dapat ya? Kita baca sama-sama 3, 4. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sekian, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara,
Firman ini udah saya baca berkali-kali. Ya, tetapi Tuhan memberikan satu penjelasan yang lebih dalam. Ya. Seperti nyanyian tadi yang sudah kita nyanyikan ya. Kita selalu berpikir kita yang mencari Tuhan. Tetapi setelah wabah ini, Tuhan berkata, bukan kamu kok yang cari. Tuhan yang selalu mencari. Amen. Ya, Dia selalu mencari. Ya, seperti Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri di depan pintu. Berarti bukan kita ya yang susah-susah mencari Tuhan. Tuhan berdiri di depan pintu. Berarti menandakan Dia kali ini pintu. Dia menunggu di situ. Dia menunggu saudara dan Dia menunggu saya setiap waktu. Ya, bukan kita. Saya waktu Tuhan bicara ini, saya mengerti betapa dalam kasih-Nya pada kita. Makanya kalau Paulus berkata, kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari samudra, dan kita nggak bisa mengerti. Dia bilang, sekalipun engkau tak terpahami, katanya. Karena saya menyadari Tuhan mencari, Dia berdiri, dan Dia mengetuk. Mengetuk berarti memanggil. Kalau kita datang ke rumah orang, kita ketok-ketok pintu, berarti kita memanggil orang yang ada di dalam rumah. Dan saudara dan saya bisa bayangkan, Tuhan setiap hari Dia berdiri di depan pintu hati saudara dan saya. Bukan saya dan saudara, ya, tapi Dia. Dan saya juga dikasih tahu Tuhan, kenapa aku berdiri di depan pintu dan aku mengetuk? Karena Dia tahu beban kita. Haleluya. Amin. Dia tahu kesusahan kita, yang mungkin orang lain gak tahu. Dan seandainya ada orang yang tahu, saya mau katakan tidak ada yang bisa menolong. Makanya nyanyian tadi katakan, kalau hatimu berbeban berat, datang. Yesus katakan, mari dengar suaraku. Dan ini cocok sama Wahyu 3 ayat 20. Dia berdiri memanggil. Dan dia gak paksa saudara dan saya harus dengar. Dia katakan, dan apabila jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Ya, saudara, buat saya hal ini terlalu ajaib dan terlalu luar biasa. Makanya kalau tadi kita nyanyikan kasihnya, setianya, kita nggak bisa ukur saudara. Dan kita nggak bisa balas saudara. Karena Dia apa yang Dia sudah firmankan, Dia lakukan terus. Setiap pagi, setiap hari, setiap saudara tarikan apa saudara, saudara ada ketukan-tukan di pintu hati saudara. Karena satu hal, Dia tidak mau saudara jauh dari Dia. Karena Dia tahu hidup kita di dalam dunia ini hanya sementara. Dan Dia tidak mau kehilangan kebersamaan dengan Dia di tempat yang sudah Dia sediakan. Dan Tuhan bukakan Yeremia 29 ayat 11. Dia katakan, aku yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, kenapa perlu Dia berdiri di pintu hati kita? Kenapa kita perlu mendengar suaranya? Karena hanya Dia yang tahu rancangannya. Bukan rancangan saya dan rancangan saudara. Rancangan Dia di dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya kita perlu selalu membuka hati kita, mendengar suaranya.
Dan rancangannya kalau di Yeremia 29 ayat 11. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Dan saudara tahu waktu Yeremia disuruh sampaikan itu kepada umat Israel bukan berada dalam keadaan yang senang, keadaan yang enak, tapi dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan karena mereka dibuang ke Babel dan mereka menjadi orang-orang budak di sana. Jadi saudara, dalam satu situasi yang tidak mungkin terjadi bagi umat Israel saat itu, tapi Tuhan katakan kepada Yeremia, aku yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi sepertinya dalam situasi yang sulit bagi bangsa Israel, Tuhan bilang, aku punya rancangan, bukan kamu. Dan yang dikatakan rancangan yang Tuhan kasih tahu, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, mereka lagi dalam situasi yang tidak enak. Mana damainya? Mana indahnya? Makanya saudara, kita perlu selalu mendengar suara Tuhan. Amen. Seperti Wahyu 3 ayat 20. Kenapa kita beratapan ayat 23 katakan, Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan rahmatnya itu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Kenapa ditulis pagi? Karena pagi itu mempengaruhi hidup saya dan saudara selama 24 jam. Dan selalu setiap pagi itu Tuhan memberikan rahmat. Rahmat itu sudah komplit, saudara. Sudah ada semuanya di situ. Sudah ada kebaikan, sudah ada kesetiaan, sudah ada perlindungan, sudah ada penyertaan. Ya, dan ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Ya, seperti 3 tahun 2020, saudara, banyak orang yang merasa kesepian. Banyak orang merasa kesendirian. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan dirinya sendiri sehingga kita tidak kesepian. Amen. Makanya dia bilang, lihat aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang membuka pintu, aku akan masuk. Aduh, luar biasa saudara. Di dalam keadaan ketidakberdayaan. Ya. Tapi Tuhan itu selalu mencari saya dan saudara. Yes. Tinggal saya dan saudara yang harus mengambil keputusan. Karena Tuhan katakan, jikalau ada, Tuhan gak maksa. Jikalau ada yang mau buka, dia masuk. Nah, kalau dia masuk, saya mau katakan, kalau dia masuk, ya tadi kita katakan dia tuh dahsyat banget. Daud katakan di Mazmur 27, Tuhan, Engkaulah keselamatanku, Engkaulah benteng hidupku, Engkaulah perisaiku. Kepada siapa aku harus takut? Langit dan bumi dia berkuasa. Haratakan nasih. Langit dan bumi. Ya. Buktinya, saudara, diprediksi BMKG akan terjadi bla 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 bla. Enggak kan? Saudara tahu kenapa enggak? Doa. Karena doa orang percaya. Saya ikut satu doa tiap pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Sudah mungkin hampir 1000 hari. Ya. Karena tanggal 17 Desember kemarin ke 900 hari. Hanya berdoa khusus untuk Indonesia.
Tidak ada doa pribadi, hanya khusus berdoa untuk Indonesia. Dan hanya berdoa mendeklarasi firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mau membuka hati kepada Tuhan pagi-pagi. Amin. Dan kita berdoa bukan buat diri kita. Kita berdoa untuk bangsa ini. Berdoa untuk negara ini. Makanya makin semangat untuk berdoa. Karena kita lihat doa itu dijawab oleh Tuhan. Amin. Kita bisa lihat Indonesia sampai saat ini. Kita bisa lihat segala sesuatu itu hanya karena doa. Dan Tuhan selalu bilang, aku cinta Indonesia. Mataku ada di Indonesia. Telingaku ada di Indonesia. Hal yang luar biasa. Makanya saya percaya Philadelphia ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Karena mau ambil bagian dalam berdoa. Saya melihat Bapak Gembala dan Ibu Gembala di mana aja terus. Ini luar biasa. Dan itu kita harus pertahankan terus. Haleluya. Sampai Tuhan datang. Amin, amin. Karena dia berdiri di depan pintu. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan hanya karena dia berdiri di depan pintu. Dan kita mau mendengar suaranya. Dan dia akan masuk bersama saya dan saudara. Dan bahkan dia katakan, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Saudara berbicara di meja makan, saudara. Kalau saya orang Manado terbiasa ya. Karena papa mama saya masih generasi lama ya. Jadi kalau di meja makan itu kita selalu bercerita. Jadi saya merenungkan. Kenapa Tuhan katakan kalau ada yang membuka aku mau masuk. Aku mau makan. Di situ kita bisa bercerita dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan ini satu pengalaman yang luar biasa. Waktu COVID datang 3 tahun. Kalau nggak bercerita dengan Tuhan. Karena nggak tahu mau bikin apa. Ya. Mati rohani, mati jasmani. Dan jiwa akan hancur. Iman akan gugur. Tapi saya bersyukur ada Wahyu 3 ayat 20. Makanya saya katakan, ayat ini sudah saya khotbahkan, sudah saya berkhotbah berapa kali, tapi waktu COVID Tuhan membuka rahasianya yang luar biasa. Amin. Saudara, dan waktu kita duduk makan bersama dengan Tuhan, kita bercerita dengan Tuhan, dan Tuhan bercerita dengan kita. Amin. Kita boleh ceritakan apa sebenarnya yang sedang kita alami. Sekalipun dia tahu, firman Tuhan kata, matanya menjelajah seluruh bumi dan dia mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati dengan dia dan dia akan melimpahkan kekuatannya. Amin. Tapi dia mau dengar suara kita. Di Yohanes 10 berkata, gembala mendengar suara domba dan domba mendengar suara. Dan gembala mengenal suara domba dan domba mengenal suara gembala. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Amin. Dia mendengar. Makanya duduklah dalam jamuan pesta itu. Di dalam makan bersama. Di situ kita berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan kita. Apalagi ya waktu COVID itu. Ya karena saya hamba Tuhan. Jadi waktu keadaan yang seperti itu banyak orang bertanya, saudara. Saya nggak berani menjawab. Kalau saya nggak duduk semeja dengan Tuhan, perjamuan makan dengan Tuhan, saya nggak berani berkata apa-apa. Karena saya juga nggak tahu. Makanya Wahyu 3 ayat 20 Tuhan mengajar saya luar biasa. Oleh sebab itu saya bawa di sini supaya kita berlanjut. Jangan pikir oh udah nggak ada COVID, udah bisa bla bla bla. Kita belum tahu.
Kita belum tahu apa yang mau terjadi besok. Covid sudah nggak ada, tapi kita nggak tahu apa yang mau jadi. Tapi kalau firman Tuhan katakan, Tuhan bilang ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Makanya dia kasih latihan, ya, latihan untuk menghadapi yang lebih. Ya, jadi jangan sesudah nggak ada Covid, ya santai, berdoa berhenti, ya, baca firman berhenti, ya, semua berhenti, ya, ya, karena udah aman. Belum aman, ya, mungkin kalau Tuhan ngajarkan, kalau ini Dia menolong kita, kita harus terus lebih maju. Ya, kita harus menjadi, kalau kita lewatin Covid ini levelnya mungkin level 7 atau level 8, kita harus latih diri kita naik ke level lebih tinggi. Amin. Ya, harus. Amin. Jangan santai. Waktu ini tidak ada waktu santai. Waktu ini adalah waktu yang harus kita kerja keras. Kerja keras di dalam apa? Di dalam percaya kita kepada Tuhan. Di dalam mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Makanya Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa artinya orang yang mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu merasa tidak mampu mengatasi berbagai persoalan-persoalan hidup. Sehingga kalau kita tahu kita nggak mampu, kita harus percaya kepada siapa yang mampu. Makanya Yeremia berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Amen. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi batang air dan tidak pernah mengalami masa kering. Batang air itu air kehidupan Tuhan sendiri. Amen. Karena firman itu Dia sendiri. Amen. Makanya Wahyu 3 ayat 20 ini sangat buat saya pribadi sangat luar biasa. Yes. Dia akan makan bersama, ya, dan dia ulang loh di situ kalau saudara baca ya, Wahyu 3:20, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan, Dia mengulang-ulang kata bersama-sama. Bersama-sama. Jadi bersama-sama Tuhan itu bukan fiktif, karena Dia sudah menyatakan sebelum Dia lahir ke dalam dunia, masih di dalam rencana Allah, namanya sudah dikasih tahu kepada orang tuanya Maria dan Yusuf bahwa namanya Immanuel. Bahkan di dalam kitab sebelumnya itu juga Yesaya udah katakan bahwa perempuan muda akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan biarlah dia dinamai Immanuel. Itu penggenapannya ada di kitab Wahyu 3 ayat 20. Aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amen. Karena dia Immanuel. Yes. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga tahun 2023 ini bukan tahun kegelapan buat saya dan saudara. Tapi tahun di mana terang Tuhan, di mana Tuhan sendiri akan bersama-sama dengan kita. Amen.
Makanya mari setiap hari buka hati kita. Amen. Buka hati kita. Karena Dia yang mau. Bukan kita yang mau. Saya percaya kalau Pak ada orang gedean lah ya bilang sama saudara, saya mau sama kamu, saya mau bersama-sama dengan kamu. Waduh, kita buka pintu kita lebar-lebar. Ntar dapat cuan yang banyak. Ya. Tapi saudara, di waktu 2020 itu sampai sekarang, Tuhan banyak ajar saya tentang cuan. Haleluya. Ya. Karena memang pada akhir zaman banyak orang akan memilih cuan. Pagi-pagi dia sudah buka hati buat cuan. Dia udah mulai pikir target dapat nggak ya. Saudara, kemarin saya membuka YouTube dari Anugerah Ministry yang Pendeta Daniel Hendrata dan Ibu Debbie, dan ada satu orang namanya saya lupa deh. Saya pikir dia mau berbicara hebat dia karena CEO sini, CEO, banyak banget perusahaan dia jadi CEO. Tapi apa dia bilang? Tiap pagi jam 4 saya sudah berlutut di samping tempat tidur saya. Karena dia mau mendengar suara Tuhan. Karena dia tahu dia tidak bisa apa-apa tanpa dengar arahan Tuhan. Makanya dia bilang, arahan Tuhan bukan cuma di mimbar gereja. Arahan Tuhan dalam seluruh hidup. Amin. Saudara, nah saya berpikir ya, memang orang kalau hatinya, kan firman bilang, di mana hatamu, di situ hatimu. Semakin kita cari terus cuan, semakin Tuhan jauh dari kita. Karena firman Tuhan katakan, kita nggak bisa mengabdi dua Tuhan, Mamon dan Allah. Saudara, Tuhan banyak kasih belajar saya selama 3 tahun ini. Saudara, saya mau saksikan sedikit tentang cuan. Firman Tuhan tuh dahsyat banget. Dikatakan firman Tuhan, kalau Mamon tidak bisa menolong lagi. Karena satu saat Mamon gak bisa menolong. Tapi Tuhan bilang, engkau sudah punya tempat di surga. Ini membalikkan cara berpikir manusia. Dan saya kasih contoh. Sebelum ini Eklesia nih, si Gaby, si Esther, si Leli buat Abah, saya sudah ikut teman ajak ikut Abah itu 7-8 tahun yang lalu. Dari gerejanya GBI Gilgal, Pendeta John Mogi. Saya punya teman di sana dan waktu itu dia ajak saya itu 7-8 tahun yang lalu. Akhirnya ya saya ikut terus sampai sekarang. Akhirnya mereka, saya belum pernah ketemu muka sama mereka semua. Ya, akhirnya mereka, karena saya udah lama, mereka pilih saya jadi salah satu tim leader di sana. Jadi saya sudah pegang satu grup. Saudara, saudara tahu kalau di gereja itu mah orang-orang kaya, orang banyak duit. Ya. Dan ada satu ibu, salah satu di grup saya, dia WA saya, memang selalu suka WA suka tukar-tukar pikiran. Nah, tiba-tiba satu waktu dia bilang, Bu, dia kena tumor apa cancer ya payudara. Karena orang duit banyak, dia nggak mungkin berobat di Indonesia. Akhirnya dia ke Singapura. Cek pertama, cek kedua, akhirnya dia kirim sama saya hasil labnya dan segala macam di WA. Dan dia bilang begini sama saya, satu kali saya pergi ke sana, Bu, saya harus ya uang 150 sampai 160 juta, belum termasuk hotel dan pesawat. Kaget juga saya. Waduh, berarti uang dia dong banyak banget ya. Tiap bulan dia harus sedia uang 150 juta. Waduh.
Ya udah, saya hanya bilang, oh ya Bu, kita berdoa biar Tuhan tolong. Gitu-gitu aja, nggak saya komen banyak. Sesudah dia kedua apa ketiga, malam-malam nih jam 11, dia bilang begini sama saya. Ini udah tahun yang lalu, bulan-bulan Oktober November. Dia bilang begini, aduh Bu, saya lagi dalam ketakutan. Kira-kira jam 11 malam, WA bunyi, saya buka, saya dalam ketakutan Bu, katanya. Saya bilang, kenapa Bu? Takut apa? Pertama Bu, saya setiap bulan keluarin uang 150 sampai 160 juta, belum termasuk hotel dan pesawat. Bu, apakah saya tiap bulan keluarin, kan dia harus cek tiap bulan. Itu penyakit saya mau sembuh. Nah saudara, saya bilang sama dia. Saya nggak bilang pasti Bu, ibu sembuh. Saya bilang begini, Bu, Alkitab kasih tahu ada perempuan perdarahan 12 tahun. Dan Alkitab juga nyatakan di situ hartanya sudah habis, tetapi dia tidak sembuh. Mungkin ya memang kita harus kasih tahu firman Tuhan. Ya, karena dia masalahnya dia takut cuannya habis. Dia bukan mau bicara sembuh atau dia bilang kalau dia mesti ke sana-sana terus, apakah dia sembuh? Jadi dia hitung kesembuhan dengan cuan. Ya mungkin duitnya masih banyak. Saya bilang begini aja, Bu, gini aja. Ibu ikut aja firman. Mulai hari ini kalau orang tanya sama ibu, Ibu bagaimana keadaannya? Saya sudah sembuh. Haleluya. Saya bilang, saya sudah sembuh. Ibu mulai rubah cara berpikir ibu. Saya kasih dia Markus 11 ayat 23. Karena Tuhan bilang, bukan cuma percaya, Tuhan mau perkatakan. Ya, perkataan Tuhan bilang, kalau engkau percaya dan tidak bimbang, perkatakan gunung-gunung ini akan pindah. Jadi kadang-kadang kita orang percaya tapi tidak mau perkatakan. Dan saudara, saya bilang, dan sekarang Bu, jangan bilang ibu sakit. Nggak usah bilang sakit. Rasa sakit, bilang saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Terus. Dan saya tanya sama dia, hampir seminggu, 2 minggu saya tanya, Ibu lakukan seperti apa yang saya katakan? Iya Bu, saya lakukan. Emang susah Bu? Ya bilang memang susah, karena yang bikin susah pikiran ibu. Makanya firman Tuhan berkata Amsal 3, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, maka Allah akan bertindak. Amin. Dan dia lakukan, saudara. Makanya saya bilang, cuan kan bisa menolong pada satu waktu. Dan waktu kemarin Januari, dia sudah cek di Singapura, dan dia kirim juga sama saya hasil labnya sampai 8 lembar gitu hasil lab. Kalau yang kemarin hasil labnya merah. Kemarin dikirim sama saya biru semuanya. Haleluya. Bukan karena pendeta, Amin. karena dia mau melakukan firman. Firman mau menundukkan pikiran dia. Saudara, luar biasa. Makanya mari Tuhan segala-galanya buat saya dan saudara. Amin. Tuhan segala-galanya buat saya dan saudara. Amin. Amin. Baru kita lihat dia akan melakukannya. Karena Yesaya 55 berkata ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Ia akan melakukan kehendaknya dan itu pasti berhasil. Jadi saudara, kemarin saya dapat telepon. Ini anak bukan dari grup baca Alkitab ini, baca Alkitab yang lain. Masih muda, bukan muda-muda banget sih, mungkin sekitar 30-40 tahun, tapi belum married. Dulu dia kalau berbicara sama saya, ya memang saya tuh bukan hamba Tuhan yang mengemong,
dan membuat orang telinga enak. Emang saya hamba Tuhan yang selalu firman. Lu mau percaya, untung di lu. Kalau lu nggak mau percaya, nggak ada rugi di gue. Itu saya selalu bilang. Jadi kalau lu percaya, untung lu. Gue nggak ada untung kok. Gue cuma upah nanti di surga. Amin. Tapi dia. Dan karena saya suka begitu, akhirnya dia blok. Telepon saya diblok sama dia. Saya sih nggak marah. Begitu gitu saya nggak marah, saudara. Ya, saya tanya sama teman-teman, kenapa dia blok HP tante ya? Waduh, Tan, pasti dia nggak terima tuh, Tan, kata teman-teman yang lain. Udah, nggak lama, udah setahun nggak pernah. Kemarin dia telepon. Saya senang dia telepon kemarin. Dia cerita. Dan saya bilang sama dia, cuman satu yang harus kamu lakukan. Ya, cuman satu. Lu percaya tuh firman. Lu percaya. Nanti firman tuh bekerja buat lu. Gitu. Lu percaya aja. Lu mulai percaya dari hal-hal kecil. Nanti firman yang bekerja. Bukan lu. Lu cuma percaya. Ya, lu cuma terima dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, iya Tuhan, saya mau Tuhan. Iya Tuhan, saya mau Tuhan. Ntar dia yang kerja. Tuhan yang kerja. Ya saudara, belum dapat balasan juga, belum dapat kabar ya. Ya, jadi itulah saudara. Makanya kalau Tuhan nggak ajar saya, Wahyu 3 ayat 20, bagaimana bisa? Karena hamba Tuhan itu, kadang-kadang mau bilang sama Tuhan, Tuhan hands up aja deh. Tapi Tuhan bilang, jangan menyerah lu. Ya, masih banyak yang Tuhan mau nyatakan kasih Tuhan. Jadi segala sesuatu dalam hidup saya dan saudara, masukin selalu dalam satu kotak kasih Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tahu itu kasih Tuhan. Nah, itulah Yeremia 29 ayat 11 berkata, Aku yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dan rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yaitu masa depan yang penuh harapan. Amin. Ya. Selalu kita, kalau masa depan yang penuh harapan, terus masalahnya banyak, nggak selesai-selesai, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, mana masa depan yang penuh harapan? Tapi Tuhan kasih tahu sama saya, masa depan yang penuh harapan cuma bersama dengan aku. Amin. Karena di sana tidak ada air mata, karena di sana tidak ada penderitaan, hanya bersama dengan Tuhan. Dan rancangan yang ada pada Dia yang membawa damai sejahtera itu adalah proses kehidupan, proses kepengudusan. Karena saya melihat, makanya orang kalau saudara atau siapapun kalau lagi dalam keadaan yang kritis, sakit atau apa, ya harus cepat-cepat cari hamba Tuhan dan mau terbuka keadaannya. Karena Tuhan, saya sudah lihat banyak hal, Tuhan gak akan mau kita tidak bertemu dengan Dia. Dan sepanjang hidup kita, Dia tahu semuanya. Makanya Dia mau beres supaya kita ketemu dengan Dia. Amin. Makanya usahakan datang kepada hamba Tuhan. Bukan saya bangga-banggakan hamba Tuhan, bukan, untuk menolong supaya sampai. Karena tujuan kita di sana semua. Makanya semua itu Yeremia 29 ayat 11 kita mengerti. Tuhan punya rancangan dan cuma Dia yang tahu. Dan rancangan itu damai sejahtera, masa depan yang baik. Selama kita di bumi, diproses oleh Tuhan. Dan proses itu adalah proses pengudusan. Supaya nanti pada akhirnya kita bertemu dengan Tuhan. Dan itulah masa depan yang sungguh penuh dengan harapan. Karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu saudara, biar tahun 2023 kita mau jadi orang yang benar-benar semangat
Karena bukan Amen. kita yang cari, dia datang setiap hari. Amen. Dia tunggu, dia mengetuk saudara. Dan mari saudara, buka hati, buka hidup saudara pada dia. Ya, dia mau masuk, dia mau makan bersama-sama dengan saya dan saudara. Inilah kekuatan. Makanya Raja Daud, kalau saudara rajin baca, ya Raja Daud itu Tuhan segala-galanya buat dia. Yes. Bukan nggak ada persoalan deh. Bukan nggak ada persoalan. Jangan selalu pikir, selalu kita lihat persoalan. Lihat Tuhan. Ya. Daud lihat Tuhan. Daud lihat Tuhan. Di setiap persoalan Daud dia lihat Tuhan. Ya. Dan setiap persoalannya dia tahu Tuhan yang nanti berbicara pada dia bagaimana jalan keluar. Amen. Berarti Daud membuka pintu hatinya untuk Bagi Tuhan. Yes. Jadi kita belajar, kalau kita buka pintu hati kita buat Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita. Amen. Ya, kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat Amen. untuk Yes. orang lain. Yes. Karena hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita bukan untuk orang lain, untuk Tuhan. Kalau hidup kita untuk Tuhan, Tuhan bilang hidupmu juga untuk orang lain. Yes. Ya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kita semua. Amen. Ya, jadi apapun yang dilakukan di gereja, mari saudara ambil bagian. Karena kesempatannya mungkin gak akan datang lagi kedua kali. Benar. Ya. Jadi mulai tahun 2023 nggak ada yang bilang, oh itu bukan bagian saya Pak. Saya mah nggak deh. Saya mah biasa-biasa aja. Nggak ada orang Kristen yang biasa-biasa. Hai, luar biasa. Orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus, Immanuel ada di dalam kita. Kita luar biasa. Amin. Amin. Karena Allah yang luar biasa di dalam kita. Jadi nggak ada yang bilang, Pak, saya mah jemaat aja Pak. Saya nggak mau deh Pak. Saya mau katakan, jangan. Malah tanya sama Pak Gembala, Pak, saya mau buat apa Pak? Amin. Ya. Saya mau buat apa Pak? Ya. Saya mau buat apa? Karena saudara, bagian yang Tuhan taruh di sini. Ya. Bagian. Kalau saya nggak menyadari hal ini di gereja Gerakan Pentakosta, mungkin sudah lama saya tinggalin. Saya udah pindah denominasi lain. Nah, tapi karena saya tahu saya ada di bagian GGP ini. Ya, benar. Ya. Dan yang mempertahankan saya di GGP ini bukan mau saya, Tuhan pertahankan. Ya. Karena mari, karena saya yakin banget waktu nggak akan balik. Makanya apa yang ada pada saudara sekarang, saudara ada di GGP Philadelphia dengan slogan saudara setiap itu. Coba saudara renungkan slogan yang saudara katakan. Saya sih cuma dengar-dengar sepintas. Level up. Tapi coba loh saudara renungkan. Bawa itu dalam hidup saudara. Jangan kita jadi penonton, kita pemain semua. Itu waktu gak akan datang balik. Gak akan. Saya ingat waktu saya masih belajar di I3, dosen saya Pak Dr. Petrus Octavianus, waktu dia terangkan tentang penginjilan dunia, saya gak lupa sampai sekarang. Dia katakan Injil itu keluar dari Yerusalem dan dia berjalan terus. Dan nanti dia kembali ke Yerusalem. Dia katakan itu satu cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita pribadi. Ya. Jadi dia bilang, kalau saudara sudah dipilih Tuhan untuk membawa Injil, tidak ada kata untuk tidak ada kata untuk mundur. Amin. Amin. Engkau harus berjalan terus. Dan itu saya pegang sampai hari ini. Amin.
Itu saya baru umur 30 tahun. Sekarang saya nanti Agustus 73 tahun. 43 tahun. Ya. Dan saya tahu waktu saya belajar di I3, dosen-dosen bukan hanya kasih pelajaran, itu yang membekas di hati saya. Mereka bukan dosen yang hanya mengajar ilmu, tetapi dosen yang membagi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan itu membekas dalam diri saya secara pribadi. Oleh sebab itu, karena itu saya nggak berani keluar dari gereja Gerakan Pentakosta. Karena saya tahu banyak orang nggak suka. Ya. Orang pendeta penuh saya aja, pendeta muda tahun 95. Pendeta muda tahun 95, saya udah pendeta muda. Itu masih gembala saya yang lama. Saudara tahu pendeta penuh, tapi saya sih nggak perlu pendeta penuh. Karena PDT pendeta tua. Jadi saya pikir nggak apa-apa deh, PDN pendeta muda terus. Baru diangkat jadi pendeta full itu tahun 2015. 20 tahun. Ya. Sampai anak-anak rohani yang dulunya di eklesia, anak-anak rohani saya udah jadi pendeta semua. Yang satu tuh pendeta Dr. Dedi Guandis yang GBI itu. Dia bilang, "Tan, keluar aja dari GGP. Tante nggak cocok di GGP." Dia bilang sama saya. Saya bilang enggak, saya mau tetap. Karena itu hamba-hamba Tuhan yang dosen-dosen saya, mereka memang bukan hanya kasih ilmu, tetapi mereka membagi hidup. Amin. Mereka lihatkan hidup mereka, dan itu yang membekas di dalam diri saya sampai hari ini. Iya. Saya nggak tahu sampai kapan Tuhan masih izinkan, tapi saya mau melaksanakan terus karena waktu nggak akan kembali lagi. Amin. Mari saudara, biar firman Tuhan pagi ini memotivasi saudara, Haleluya. encourage saudara. Yes. Ya. Jadi mulai nanti minggu depan Bapak Gembala dan Ibu Gembala jangan kaget kalau ada yang datang, "Pak, saya mau buat apa?" Siap. Berdoa supaya jemaat semua ada karunia Tuhan. Iya, benar. Supaya bisa melayani sama-sama. Dan kita pun nggak tahu melayani sampai kapan. Ya, Haleluya. banyak hal saudara. Banyak hal. Tapi mari, satu hal yang saya bagikan hari ini, Wahyu 3 ayat 20. Ya. Ingat, dia selalu datang buat saudara. Amin. Dia menunggu saudara. Yes. Saudara membuka hati saudara, dia masuk. Ya. Bahkan dia makan bersama saudara. Dia mau mendengar apa yang ada di hati saudara, apa yang menjadi persoalan saudara, dan yakin dia ada sama-sama dengan kita. Amin. Amin saudara. Amin. Biar firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Engkau merindukan kami semua. Engkau merindukan jemaat GGP Philadelphia. Kami percaya Engkau selalu berdiri di depan pintu hati mereka semua. Dan Engkau selalu mau bersekutu dengan mereka. Biar Roh Kudus bekerja sehingga mereka dengan lapang dada, dengan kelegaan, dengan kerinduan, dengan kehausan, mereka membuka hati mereka. Dan Engkau mereka mau mendengar suaramu, dan Engkau juga mau mendengar suara mereka. Terima kasih Bapa. Biar firman ini terus bekerja dalam hidup kami semua, sehingga apapun yang ada di depan kami 2023, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Amen. Dan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.